Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat, tetap tersenyum. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik bersama dengan Bu Agustin tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materinya ya. Anak-anak, coba perhatikan, ini ada benda terbuat dari plastik. Ini benda apa? Ya, timba, kayu, payung, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari plastik. Pembelajaran kemarin kalian mempelajari tentang benda yang terbuat dari kertas ya. Nah, plastik itu solusi dan masalah. Nah, mengapa ya plastik itu solusi dan masalah? Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti di rumah kalian banyak benda yang terbuat dari plastik, ya kan? Nah, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Nah, kantong kemasan dan botol air minuman juga terbuat dari plastik. Nah, sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Mengapa ya? Nah, karena plastik murah dan tahan lama. Bahkan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Nah, plastik pun mudah dibentuk dan ringan, ya kan? Oleh karena itu, plastik dibuat menjadi berbagai benda. Nah, seperti gambar di video pembelajarannya Bu Agustin ini, Bu Agustin telah menampilkan ada timba dari plastik, ada kayu, sebagainya. Nah, plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Nah, yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Bayangkan anak-anak, sampai ratusan tahun plastik itu terurai ya anak-anak, lama sekali ya. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak, ini apa anak-anak? Iya, ini kantong plastik ya, kalau istilahnya Jawanya kresek seperti itu ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disingkat dengan KLHK. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurusi, yang menaungi tentang limbah tersebut ya, melakukan uji coba mengurangi penumpukan sampah plastik sekaligus mendorong penggunaan tas dari bahan hasil daur ulang. Nah, ini ada tabel anak-anak, ada tabel ya. Perhatikan tabel, coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, ini ada tabel. Nah, tabel ini ada nama bendanya apa, lalu waktu yang dibutuhkan. Nah, kertas, benda kertas itu waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Nah, kardus sampai 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan. Nah, puntung rokok 10 tahun bahkan ya. Puntung rokok itu terurainya 10 tahun. Bayangkan, itu lama sekali ya anak-anak. Nah, bungkus deterjen, sabun cuci itu anak-anak, itu terurainya 50-80 tahun ya. Bayangkan anak-anak, lama sekali terurainya. Plastik itu 50-100 tahun. Nah, kantong soft drink itu aluminium ya, tempat minuman itu 80-100 tahun. Nah, aluminium biasa itu 80-100 tahun. Baterai, ingat baterai yang kalian di jam-jam itu sampai 100 tahun ya anak-anak. Kantong plastik, tas ya, tas kresek ini yang digunakan biasanya ibu kalian berbelanja ya, itu 10-20 tahun anak-anak. Nah, styrofoam biasanya untuk tempat-tempat makanan mie atau nasi itu tidak dapat teruraikan. Nah, bayangkan anak, tidak dapat teruraikan.
memanfaatkan styrofoam itu. Nah, kalian menjadi tahu ya, mengetahuinya ya. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong ya plastik. Sekarang kalian bisa membayangkan jika kalian membuang kantong plastik. Nah, biasanya sudah tempatnya plastik ya, itu kantongnya sudah selesai, biasanya buat tempat makan atau belanja, lalu kalian buang. Nah, kantong plastik yang kalian buang itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan cara 3R. Nah, apa itu 3R? Reduce ya, mengurangi. Nah, reduce ya, mengurangi ya. Reuse, menggunakan kembali, dan recycle ya, mendaur ulang. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Nah, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, menggunakan tas sendiri ya ketika belanja. Nah, kalian bisa Bu, misalkan memberitahu ibu ya, ibu kalian atau mama kalian, Bu, kalau belanja sebaiknya menggunakan tas sendiri ya buat belanja. Nah, ini salah satu perilaku untuk apa? Mengurangi sampah plastik. Nah, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, sekarang itu banyak rumah-rumah yang menggunakan potnya dari botol plastiknya. Itu termasuk perilaku yang bagus karena apa? Mendaur ulang kembali ya, memanfaatkan kembali. Nah, recycle ya adalah daur ulang sampah plastik. Nah, biasanya yang dilakukan di pabrik. Nah, sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Nah, sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Nah, berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan anak-anak. Nah, itu sebagai salah satu perilaku ya yang bagus karena apa? Dapat mengurangi resiko plastik ini ya. Nah, merekalah yang akan membawa ke pabrik daur ulang sampah. Nah, gunakan, ingat pesannya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Apa? Pesannya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, tadi penerapan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah dilakukan, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Ternyata ada anak-anak, selain pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, itu ada pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk mengurangi ya, mendaur ulang sampah tersebut ya, memanfaatkannya. Nah, juga selain untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu juga menjadi didaur ulang menjadi kompos ya, untuk pupuk ya anak-anak. Nah, kalian menjadi tahu ya, oh sampah itu didaur ulang, dimanfaatkan seperti ini. Ya, kalian menjadi tahu, menambah wawasan kalian. Nah, selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi 3R, reuse, reduce, dan recycle ya, mengurangi, memanfaatkan, mendaur ulang, itu dapat dilakukan setiap orang ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, 3R tadi berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan dan difungsikan yang sama atau fungsi lainnya. Nah, reduce berarti mengurangi ya. Tadi kalau reuse berarti menggunakan kembali ya. Bu Agustin ulangi, reuse ya. 3R tadi kan reuse, reduce, dan recycle. Kalau reuse berarti menggunakan kembali ya sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama
menggunakan reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali, daur ulang istilahnya, sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, anak-anak, banyak sekali sekarang pelaku usaha mikro UMKM itu 3R, menerapkan 3R, membuat produk seperti membuat tas dari bahan plastik daur ulang itu. Kalian pasti, ibu kalian mungkin ada yang sudah punya, mungkin kalian pernah melihat di pameran itu ada tas yang terbuat dari bungkus kopi misalnya. Nah, itu salah satu perilaku yang bagus karena apa? Mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja, anak. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contoh antara lain bola tangan. Nah, jadi plastik tidak hanya untuk kelengkapan dapur saja, seperti botol tadi, gayung, timba, dan sebagainya. Nah, hanya sebagai kantong kemasan tidak, karena membuat bola juga bisa, seperti bola pingpong dan bola sepak itu menggunakan bahan plastik, anak-anak. Nah, untuk tugasnya, simak baik-baik ya. Untuk tugasnya, catatlah hasil pengamatmu, berikan tanda centang jika kamu menemukan. Kalian buat tabel seperti ini, ada nomor, lokasi, sampah plastik kemasan makanan, sampah plastik kemasan minuman. Nah, misalnya nomor 1, lokasinya kalian amati di lingkungan rumah kalian masing-masing. Lokasinya misalnya di halaman rumah. Sampah plastik atau kemasan makanan yang kalian ketemui ya, yang kalian ketemui di halaman itu, oh ternyata sampah plastik makanan kemasan, kalian centang. Kalau kalian ketemui botol misalkan sampah plastik kemasan minum, ya kalian centang yang kemasan minuman. Nah, lalu setelah itu ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ingat, pembelajaran kemarin Bu Agustin sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, yang perlu kalian ketahui, di awal kalimat menggunakan huruf kapital, huruf besar, lalu setelah selesai kalimatnya diakhiri dengan tanda titik kalau itu bukan kata tanya atau perintah. Lalu setelah tanda titik, huruf kapital lagi. Masih ingat kan kemarin, pembelajaran kemarin sudah Bu Agustin jelaskan huruf kapital, nama kota, nama tempat, nama diri ya, bulan, hari. Nah, itu masih ingat ya kalian tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Untuk tugasnya itu saja, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, Bu Agustin cukup ya.